Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kita yang tercinta, dan teman-teman guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini guna mendengarkan suatu materi yang sangat menarik tentang rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah yang akan dibawakan oleh Saudara Subati SPDGR. Kepada pemateri hebat kita kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, dan Ibu Guru yang saya sayangi. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan sosialisasi rencana tindak lanjut dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Di sini saya merancang komunitas belajar sekolah dengan nama Meribel. Meribel yaitu melatih ceria belajar. Kemudian di sini ada judul program kegiatan. Saya merancang suatu program untuk peningkatan pembelajaran peserta didik, kegiatan kertas bekas sebagai media pembelajaran dalam melakukan teknik memupur bola dalam permainan estafet bola kecil. Kemudian di sini ada latar belakang sekolah saya terdapat di tengah perkotaan. Aset lingkungan yang ada di sekolah seperti kertas termasuk meningkat ya. Kemudian limbah kertas bekas termasuk banyak dibuang di area sekitar sekolah. Sehingga saya berinisiatif untuk mengajak peserta didik mengobservasi lingkungan. Kemudian saya dan peserta didik berinisiatif untuk membuat suatu yang bermanfaat seperti menjadi bola kecil sebagai media pembelajaran. Kemudian tujuan dari program yang saya rancang itu mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memanfaatkan limbah yang ada di sekitar sekolah menjadi media pembelajaran dan berkolaborasi antar rekan sejawat dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik mampu membuat media pembelajaran dari kertas bekas. Langkah-langkahnya mengobservasi, memberikan pertanyaan pilihan, dan hasil pemikiran dari peserta didik itu sendiri. Sehingga dengan media tersebut, minat dan motivasi peserta didik meningkat. Pada tanggal 2 kami melakukan observasi dan diskusi, dan pada tanggal 3 kami dilakukan perencanaan. Kemudian insya Allah tanggal 6 dilakukan pelaksanaan, dan guru PJOK sebagai fasilitator, saya sendiri, rekan sejawat sebagai kontributor, dan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Kemudian ada struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada program kegiatan sebagai pemuatan dalam kegiatan kurikuler, ada materi permainan estafet bola kecil. Kemudian peserta didik yang terlibat yaitu bisa kelas A dan kelas B dengan usia 4-6 tahun. Kemudian kegiatan ini dilakukan di sekolah pada waktu pagi hari. Mungkin bisa Jumat ya, setelah senam bisa dipraktekkan program ini. Kemudian diskusi bersama kepala sekolah sudah kami lakukan dan rekan sejawat dalam mengembangkan proyek yang akan dilakukan. Kemudian ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pada program sumber daya yang digunakan ada aset manusia yaitu peserta didik dan guru, aset lingkungan yaitu limbah kertas, 3 aset finansial yaitu biaya produksi, kemudian 4 aset fisik yaitu lapangan sekolah. Kita lapangan sekolahnya termasuk tamannya yang di bawah termasuk luas, jadi itu seperti aset bagi sekolah kita. Kemudian ada aset manusia yaitu kolaborasi antar peserta didik dengan peserta didik dan guru bersama peserta didik. Aset lingkungan yaitu memanfaatkan kertas bekas sebagai media pembelajaran. Aset finansial yaitu
penyediaan bahan penunjang aset fisik, yaitu penggunaan lapangan dalam aktivitas pembelajaran. Adapun rencana evaluasi dalam program itu yang akan dilakukan adalah wawancara dan refleksi peserta didik dengan menggunakan rubrik wawancara dan refleksi, dan cara mendokumentasinya dengan berupa foto dan berupa video. Kemudian ada kemungkinan tantangan dalam pemanfaatan media bola kecil ini kurang optimal dalam melakukan teknik mengoper dan permainan estafet bola kecil karena media ini berbahan kertas dan mudah hancur ya. Jadi solusi yang kita lakukan bisa ditawarkan pada tantangan tersebut adalah dengan memberikan plastik atau isolasi pada tiap-tiap bola kecil. Jadi kegiatannya anak itu meremas kertas menjadi bola-bola kecil, tapi kan kertas mudah lunak, mudah hancur. Jadi kita bisa lakukan solusi dikasih isolasi supaya lebih tahan lama. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya persilakan untuk Bu Guru. Mungkin ada pertanyaan. Aplaus dulu untuk pemateri hebat kita. Dan selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan kepada pemateri kita. Kepada rekan-rekan kami persilahkan. Ada dari teman-teman? Silakan bisa mengangkat tangan. Ya, Saudara Nur Syamsi, silakan bisa berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada pertanyaan saya seperti ini. Apa tujuan komunitas belajar di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini dalam komunitas belajar sekolah itu banyak sekali tujuannya ya. Termasuk meningkatkan kompetensi para guru atau pendidik ya. Jadi kita sebagai guru harus meningkatkan kompetensi kita. Kemudian ada membangun budaya belajar yang berkelanjutan. Kemudian bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi kita merancang program, hasilnya bisa meningkatkan peserta didik. Kemudian ada motivasi siswa, meningkatkan motivasi siswa. Anak peserta didik semakin semangat belajarnya. Kemudian bisa membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara akademis dan pribadi. Kemudian bisa meminimalisir ketimpangan kompetensi antar pendidik. Kemudian ada juga mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, dalam praktik pembelajaran proyek bagaimana atau seperti apa teknik pelaksanaannya? Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya, bagus sekali. Untuk teknik pelaksanaannya dengan program yang saya rancang itu, pertama-tama peserta didik kita bagi 2 kelompok, ya. Terus cara membagi kelompoknya jangan membagi dengan gender, seperti laki-laki dan laki-laki, perempuan yang perempuan. Cara yang tepat bisa mungkin menggunakan lot, kertas. Jadi ada ditulis kelompok 1, kelompok 2. Jadi mungkin ada berapa jumlah murid dibagi di situ 1, 2. Jadi anak-anak bisa menarik kertasnya. Jadi bisa dilihat, oh saya kelompok 1, saya kelompok 2. Nah setelah itu mereka sudah mendapat kelompoknya, bisa ditugaskan per kelompok untuk mulai meremas kertasnya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Setelah itu bisa dikasih isolasi supaya tahan lama. Setelah itu bola-bola kecilnya sudah jadi dan sudah banyak. Nah sudah bisa dipraktekkan teknik mengoper bola dengan estafet bola, permainan bola. Dan caranya estafet bola dengan bola-bola kecil itu dengan kelompok yang sama. Jadi bolanya di depan bisa dioper lewat bawah. Anaknya berbaris ke belakang bisa dioper ke belakang. Anaknya yang di belakang mengambil lagi bolanya sampai selesai, dan finish terakhir bisa menghitung berapa jumlah bola yang dikumpulkan.
Kemudian untuk evaluasinya, untuk asesmennya, dengan cara wawancara, dia bisa menilai temannya, bagaimana kita lihat teman tak tadi, atau bagaimana kelompok lain. Dia bisa menilai teman kelompoknya. Kemudian dengan refleksi bisa dengan perasaan. Jadi kita tanya saja bagaimana refleksinya anak-anak. Kan susah kalau anak TK bagaimana untuk refleksi. Jadi kita tanya saja perasaannya. Apa yang kita rasakan dengan kegiatan tadi? Apakah senang, sedih? Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan tadi, apakah masih ada tambahan? Masih ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sudah tidak ada lagi ya? Oke, baik teman-teman, itulah tadi materi dari teman kita. Sangat hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, dengan berakhirnya kegiatan pada hari ini, maka berakhir pula acara materi hari ini. Mari kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.